warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul min lisan yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan, mari kita berdiskusi atau mengkaji, yaitu suratul Al-Fatihah. Kita beri penjelasan yang lebih gamblang supaya kita lebih mengerti. Untuk sahabat-sahabatku semuanya yang ada dari Sabang sampai Merauke, kita harus selalu bangga terhadap Indonesia, karena kita bisa menjalankan ibadah yang lebih aman, lebih indah, tentunya lebih bahagia. Karena keberadaan kita di Indonesia, kita dilindungi umat yang beragama. Oke, untuk sahabat-sahabatku semuanya yang mendengarkan, saya selalu menghimbau untuk kaum muslimin muslimat, kita harus mempunyai rasa jiwa yang sabar syukur dan selalu semangat. Karena dalam hidup ini sering yang namanya ujian dan cobaan itu silih berganti. Jadi di kajian ini kita coba berusaha nanti kalau teman-teman semuanya ada saran atau mungkin tambahan, bisa di kolom komentar, di suatu kesempatan bisa kita bahas bareng dan bersama. Di kajian ini kita dengarkan dulu surat Al-Fatihah, lalu kita bedah apa makna yang telah Allah terangkan dalam ayat-ayat yang ada di surat Al-Fatihah dan kandungan dalam isi surat Al-Fatihah, karena kita harus mempelajari. Semoga nanti tentunya ada manfaat dan banyak guna bagi kita semua. Yang pertama, dalam pembukaan suratul Al-Fatihah kita pasti mengucapkan yang namanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Dalam arti ini telah diterangkan bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa yang dimaksud pengasih dan penyayang? Karena Allah itu mengasihi semua yang makhluk yang ada di muka bumi ini, baik makhluk itu jahat atau makhluk itu tidak jahat. Dan penyayang tentunya dia, Allah ini memberi apapun yang dibutuhkan dalam hidup ini. Karena Allah telah menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, tentunya Allah sangat mengasihi dan menyayang. Lalu apa buktinya Allah mengasihi dan menyayang? Dalam kehidupan setiap manusia pasti akan diberi rezeki, makan, minum, bahkan yang tidak terlihat pun Allah pasti memberinya. Dan juga hewan ini makhluk yang tidak berakal dan tidak mempunyai kecerdasan, tapi Allah tetap memberi makan. Kita lihat aja bagaimana caranya Allah memberi makan, karena dengan kebesarannya semua makhluk yang ada di muka bumi, bahkan langit dan seluruh alam semesta ini pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia telah menciptakan yang kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kita harus memuji Tuhan segalanya, seluruh alam. Seluruh alam ini banyak ya sahabatnya. Jadi dari bumi, langit, bahkan hal-hal yang kita tidak lihat, tapi sebenarnya kita bisa merasakan. Nanti di surat Al-Baqarah nanti kita jelaskan ya. Karena kita harus percaya yang namanya hal-hal yang gaib. Karena Allah itu gaib, kita harus mengimani. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala karena dialah Tuhan seru sekalian, Tuhan yang ada di alam dunia, alam akhirat, dan di seluruh galaksi yang ada di alam ini. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tentunya Allah itu sangat pengasih dan penyayang, karena setiap makhluk yang ada di muka bumi Allah pasti akan memelihara dan memberi rezeki dan memberi makan, baik makhluk yang berakal dan makhluk yang tidak berakal, baik bumi, bulan, matahari, karena dia sudah beredar pada garisnya, tidak akan pernah berbenturan kecuali Allah membenturkan, atau mungkin di hari kiamat semuanya akan hancur. Nah, ini kita sudah jelas Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik kita di dunia ini orang yang baik, pencuri, pelacur, atau seorang ulama, orang cacat, pasti disayang oleh Allah. Karena dengan kasih sayangnya yang tidak terhingga, mengapa kita tidak akan selalu bersyukur? Kita selalu mengingkari akan nikmat Allah dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan tercela. Malik Yaumiddin, pemilik di hari pembalasan. Allah sudah berjanji, hidup di dunia ini ibaratnya adalah perjalanan untuk mencari bekal. Kan setelah di dunia ini tentunya akan ada yang namanya di hari pembalasan. Hari pembalasan ini adalah apapun yang kita kerjakan di dunia ini akan ditimbang, akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kebaikan dan sekecil apapun kejelekan, Allah akan mengganjarnya. Yang disebutkan Malik Yaumiddin, karena Allah adalah pemilik hari pembalasan. Semoga kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang selalu dimuliakan oleh Allah dan selalu diberi hidayah. Semoga kita selalu menjaga kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita dan selalu berdoa dan berdoa. Semoga kita menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang sangat bersyukur dan tidak akan pernah mengingkari akan nikmat sebaik apapun saat ini yang kita rasakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Jadi apapun yang kita rasakan saat ini, kita harus bersandar pada yang namanya Allah Subhanahu wa taala dan selalu minta pertolongan kepadanya. Jangan meminta pertolongan kepada yang lain. Karena Allah sudah berjanji dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan.
Jadi tiada yang lain kita tempat mengadu, tempat kita berbagi, tempat kita meminta harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dengan yang lain, bahkan kepada batu-batu atau berhala atau kepada orang. Kita harus selalu tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita meminta, menyembah selain Allah, itu namanya syirik. Kita sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita harus selalu minta kepada Allah, tunjukkan jalan yang lurus ya Allah. Karena jalan yang lurus dan kau ridhoi itu adalah jalan menuju keberkahan dalam hidup ini, bahkan di dunia juga di akhirat. Karena jalan yang lurus itu tentunya sahabat-sahabatku semuanya, kaum muslimin muslimat, banyak cobaan dan ujian. Tidak mungkin kita di dalam hidup di dunia ini kalau kita akan menambah iman tidak ada ujian. Ujiannya apa? Bahkan dari harta, tahta, dan wanita. Nanti kita akan kupas selanjutnya lebih jauh lagi. Setiap orang yang selalu bertakwa, ujiannya semakin berat. Ingat itu. Semakin kita akan mendekatkan diri kepada Allah, ujiannya akan semakin berat. Kenapa orang yang non-Islam atau musyrik, kafirun, selalu dalam keberadaan di dunia, selalu mewah, dunia, harta berlebih? Karena itu memang Allah sudah memberi. Selain orang Islam yang berakhlak dan berbudi dan beriman, orang kafir akan diberi kenikmatan kontan di dunia ini. Tapi setelah di pembalasan tidak ada yang namanya kenikmatan siksa yang besar yang akan menimpanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Karena dalam kajian ini Allah sudah menentukan jalan-jalan bagi orang yang diridhoi dan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Tentunya kita harus berpikir dan mengoreksi pada diri kita. Kita pilih jalan yang mana? Kalau jalan yang sesat sudah dikasih tahu janji-janji Allah, akan azab Allah, hukuman Allah. Kalau jalan yang diridhoi sudah diberi janji-janji oleh Allah, kenikmatan hidup dalam dunia dan akhirat, dimasukkan dalam surga. Tinggal kita memilih yang mana. Ini terserah kepada kaum muslimin muslimat yang mungkin belum mendapatkan hidayah. Semoga Anda selalu belajar dan mengkaji apakah dalam hidup ini saya sudah merasa benar atau banyak kesalahan. Karena dengan kita menintrospeksi diri, kita akan bisa lebih maju dan berkembang. Kita harus terima saran dari orang lain, karena saran itu adalah sifatnya sangat membangun. Kalau kita tidak menerima yang namanya saran, berarti kita hidup seperti dalam gentong, tidak tahu apa-apa, tidak tahu namanya merah, kuning, hijau, utara, selatan. Karena kita hidup harus bermasyarakat dan menerima saran. Selama saran itu adalah untuk kebaikan, kita harus selalu bersyukur. Karena saran itu sebenarnya dari siapa? Nasihat atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saudaraku setanah air sebangsa, dari Sabang sampai Merauke.
Di kesempatan ini semoga kita dan ilmu yang sekecil ini semoga bermanfaat untuk diri pribadi saya dan untuk sahabat-sahabatku kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Oke, nanti kita bedah satu persatu. Ini adalah surat Al-Fatihah. Kita kaji dengan penjelasan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk semuanya, menambah keimanan kita, bahkan menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang yang sopan dan santun, tawaduk kepada para ulama, para ahli ilmu, dan mungkin kepada orang tua dan orang tua kita. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.